sore teman-teman sekali lagi. Oh kalau itu ya, jadi ingat kalau apa namanya kegiatan pengalihan pegawai gitu kan, kalau sore itu dicapek gitu, mendingan pagi. Jadi kita selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih kehadirannya di Kios Ojo Kios untuk peluncuran sampul baru dari Ibu Mendulang Anak Berlari karya Cinta Haryadi. Tepuk tangan dulu buat Mbak Cinta. Selamat ya. Oke. Saya Yosi akan ngobrol dengan Mbak Cinta. Ya nyantai-nyantai aja ya kan, nanti tentu aja mungkin teman-teman bisa nanya langsung sama beliau, ya kita sambil jalan bisa. Dan sore ini juga kita ada teman dari GPU, penerbit dari kumpulan puisi. Boleh sepatah dua patah kata dulu Mbak Mirna, monggo. Selamat sore. Terima kasih sudah datang ke Kios Ojo Kios untuk merayakan terbitnya kembali Ibu Mendulang Anak Berlari karya Cinta Haryadi. Sampul barunya didesain oleh Roy. Ya, ini keren banget. Aku kayaknya mau cerita sedikit, mungkin kesan personal aku dari buku ini sih, Sin gitu. Jadi kebetulan aku juga ibu. Dan apa yang Cinta tulis itu buatku adalah sebuah usaha yang aku juga sepakat gitu. Dan mungkin kalau bahasa ininya ya kerennya gitu, kayak mendekonstruksi peran ibu atau menderomantisasi peran ibu gitu. Tapi emang apa yang Cinta tulis itu benar. Ketidaksempurnaan kita sebagai ibu, cara kita belajar menjadi ibu, itu ada di puisi-puisinya Cinta gitu. Jadi mungkin untuk para ibu, perempuan, anak yang mau sedikit mengintip perasaan, curhatan, atau apa ya Sin, itu bisa baca buku Ibu Mendulang Anak Berlari. Sekali lagi selamat Cinta untuk terbitnya buku sampul baru ini. Oh ya, ada 14 buku puisi, ada 14 puisi baru di buku ini. Yang di puisi-puisi itu kelihatan perkembangannya ya. Jadi waktu ditulis itu ketika anaknya masih bayi, ini anaknya udah gede. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Mirna atas sharingnya, ceritanya sedikit mengenai buku ini. Oke, kurang lebih mungkin saya bisa baca sedikit dari catatan tentang penulis dari bukunya yang terbitan asli ya, dua-duanya asli sih, terbitan perdana dan pertama, dan kemudian yang versi sampul barunya kita kombinasikan aja jadi kayak Cinta Haryadi adalah penulis lepas di Jakarta, lahir di Tangerang, Banten. Bermula sebagai penulis di koran dan majalah, ia lama bekerja sebagai copywriter di kantor periklanan. Ini adalah buku pertamanya. Kemudian saat ini dia telah menerbitkan juga kumpulan cerita Manifesto Flora, Mimi Lemon, novel dongeng Kokokan Mencari Arumba Wangi, dan buku puisi Cica. Nah, saat ini juga Cinta telah menulis skenario film untuk film berjudul Desember Jani, akan diproduksi oleh Palari Film. Kira-kira diputar kapan udah tahu? Desember Jani, bulan Desember 2026 ya. Oke. Dan ini ada emailnya juga, cinta.haryadi@gmail.com, dan IG Cinta FNU, meskipun jarang direspon ya. Direspon oke, mereka nggak terlalu anak medsos banget, tapi
namanya kalau jualan buku mesti kali ya, kadang-kadang. Anyway, thank you Mbak Cinta. Dan ngobrol dikit mengenai, kita kayak, karena ini buku pertama muncul dicetak tahun 2016 ya. Cerita dong ke buku ini, refresh, mungkin kalian udah pernah dengar, pasti mungkin udah pernah dengar ceritanya, tapi refresh buku ini terbit, ide-idenya dari mana dan bagaimana perjalanan jadi kumpulan yang seperti buku ini. Tas. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Terima kasih sudah datang. Kayaknya nggak mungkin cerita tentang buku ini kalau nggak kilas balik ke tahun 2015 sebenarnya. Pada waktu itu, karena buku ini tuh hasil dari submisi saya ke apa itu namanya waktu itu, Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta tahun 2015. Pada waktu itu di kompetisi itu terus terang manuskrip ini menurut saya tuh istimewa sendiri juga buat saya karena saya tidak tahu bakal ada yang baca sebenarnya. Karena setelah itu kemudian menulis buku lain, jadi rasanya beda gitu loh, menulis kalau tahu ada yang baca dan juga tahu kalau tidak ada yang baca sebenarnya. Jadi pada tahun 2015 itu saya kirim tanpa, terus terang saya juga tidak terlalu tahu sebenarnya peta sastra Indonesia pada waktu itu. Saya cuma pembaca, tapi saya tidak tahu sebenarnya perkembangan puisi Indonesia pada saat itu seperti apa gitu. Dan ternyata manuskrip itu berhasil menjadi pemenang juara ketiga. Nah, sebenarnya dari situ sih kemunculan dan menjadi buku pertama saya, kemudian diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan editornya juga Mbak Mirna. Jadi ceritanya itu buku ini adalah hasil dari sayembara 10 tahun yang lalu. Oke, jadi itu jadi ketika tahu ada sayembara, kemudian gue punya puisi kok gitu, apa gimana Pak? Apa emang sudah ini udah ada, sepanjang perjalanan sebelum tahu ada informasi itu udah nulis puisi banyak terus tinggal dikumpulin apa? Sebenarnya enggak, karena sebelumnya kan saya itu pekerjaan saya itu saya pernah jadi jurnalis di majalah, di koran, kemudian lama menjadi copywriter di advertising agency. Kalau puisi itu benar-benar tuh menjadi apa ya, kayak hobi sampingan sebenarnya. Sebagai, karena kan kalau misalnya kerja, saya lama sekali di advertising agency ya, itu semuanya kan komersil sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya baca sastra, baca puisi, ya itu seperti sampingan tuh yang apa ya, yang menyembuhkan juga sih sebenarnya, karena kerja komersil itu kan juga berat gitu. Jadi saya sering nulis sedikit-sedikit aja lah Yos, nggak pikir juga itu bakal menjadi puisi gitu kan. Jadi bentuk-bentuk yang masih setengah-setengah sebenarnya. Dan saya rasa bentuk-bentuk yang tidak jadi itu sebenarnya tuh mungkin selalu hidup ya di catatan-catatan saya gitu. Dan kemudian pas melihat ada sayembara puisi, saya merasa kayaknya mungkin ini kali ya, saya coba kali untuk kayak merapikan lagi, membereskan kembali puisi-puisi yang telah saya tulis. Makanya sebenarnya waktu dikirim sebagai manuskrip itu ada subjudulnya. Subjudulnya aku agak lupa, tapi kayak kumpulan cerita-cerita tuh yang aku tulis di atas celemek sebenarnya. Iya kan? Jadi benar-benar tuh puisi-puisi yang tidak jadi sebenarnya. Cuman pas kemudian ada sayembara, ya mungkin itu seperti ini aja kali ya, kayak wah ini nih saatnya mungkin dicoba lah. Nah pada saat itu baru saya benar-benar berusaha untuk menulis puisi. Jadi sebelumnya hanya bisa dibilang hanya ya, tidak berbentuk puisi, tapi ya
tulisan-tulisan what not. Iya sih, dan saya pikir juga aku nggak tahu orang-orang lain menulis puisi gimana, tapi kayaknya agak susah kali ya langsung menulis dalam bentuk puisi gitu. Itu kalau aku ya. Jadi bisa muncul dari kan macam-macam ya. Kadang-kadang cuma dari frasa aja bisa gitu kan. Dari frasa yang menarik gitu kan, dari mungkin dari ide visual gitu kan. Ya udah segitu aja dulu gitu, bentuknya belum tahu apa sebenarnya. Oke, tapi Mbak tadi cerita juga tentang aku suka baca puisi ya, puisi juga dan mungkin komik enggak? Komik maksudnya ini kali Suka apa baca komik. Novel grafis kali. Iya, novel grafis. Iya, kalau novel grafis Oke. ya sih. Terus ada juga roman atau itu baca ya, tapi puisi-puisi yang dibaca itu mempengaruhi cara menulis Mbak Cinta bagaimana? Apa tidak menurut Mbak sendiri? Pastinya sih mungkin ya, karena aku itu pada dasarnya aku kuliah itu bukan sastra sebenarnya. Itu bisa menjadi kekuatan, bisa jadi kelemahan juga gitu. Jadi saya juga memilih mungkin lebih banyak, mungkin kalau bisa baca puisi juga mungkin yang puisi yang bebas kali ya sebenarnya. Jadi kan ini kalau ini kan khusus untuk masuk ke manuskrip ya, bukan sayembara manuskrip, dimana yang tadi Mbak Cinta bilang tidak memahami skena sastra apa segala macam. Jadi puisi-puisi yang bertebaran di toko buku segala macam malah dihindari apa dibaca beberapa apa gimana sebagai referensi atau Tanpa disadari sih mungkin ya, karena pada waktu itu mungkin karena seangkatan saya juga kalau misalnya kayak puisi lah yang sekarang semua orang juga baca, kayak misalnya kayak Sylvia Plath gitu kan, Anne Sexton, terus banyak lah Adrienne Rich, terus yang puisi yang penyair lah, tapi cenderung mungkin saya suka penyair Amerika sebenarnya. Oke, terjadi dan yang bisa nggak dibilang kalau penyair yang tadi Mbak sebut segala macam sebagai referensi, tapi kayak puisi penyair Indo mungkin sebagai anti referensi apa, gue baca tapi gue nggak menulis seperti itu gitu. Bukannya nggak mau menulis seperti itu, kalau misalnya pun aku mau mungkin nggak bisa gitu. Oke. Iya kan, kalau orang kan referensi kan seperti itu kan sebenarnya kan. Kayaknya kalau mau mencontoh pun nggak mungkin juga sebaik yang kita contoh sebenarnya kan. Iya nggak sih, kalau misalnya kayak penyair yang lain di Indonesia, itu memang harus dipelajari gitu, kayak di pelajaran bahasa Indonesia aja, walaupun nggak misalnya kuliah sastra pun pasti belajar itu. Iya kan, penyair dari bahkan angkatan 45 sampai sekarang emang harus dipelajari kan semuanya kan. Tapi kan bukan berarti harus menulis seperti itu kan. Iya. Kan? Oke. Nah, kalau itu kan mungkin secara gaya atau cara penulisan dalam tanda kutip teknis, nah itu secara cara menulisnya dan mungkin pemilihan sudut pandang dan sebagainya. Nah, kalau secara tema besarnya, kenapa aku mau nulisnya dari sudut pandang ini nih? Karena pada waktu itu memang saya sangat kesulitan menjadi ibu sebenarnya. Kesulitan menjadi ibu itu juga yang pasti karena pada waktu itu saya hamil, saya melahirkan, itu saya harus ikut suami kerja ke luar negeri. Jadi begitu di luar negeri kan saya nggak punya support system gitu, nggak ada yang bantuin, dan saya harus sendiri gitu. Itu, dan di situ itu benar-benar segala sesuatu yang pernah saya pikirkan atau yang pernah dibilangin ke saya tentang menjadi ibu, tentang menjadi anak, itu semuanya tuh runtuh gitu. Begitu saya hanya menghadapi anak saya sendiri. Karena betapa saya juga jadi membandingkan gitu antara misalnya menjadi ibu misalnya di negara barat. Pada waktu itu saya adanya tuh di negara barat sebenarnya, dan juga jadi saya membandingkan kalau misalnya ibu menjadi di negara Asia yang sebenarnya kan sangat terbantukan ya oleh keluarga besar gitu. Tapi pada waktu itu saya tidak punya pilihan, saya harus sendiri gitu, mengurus bayi dan mengurus anak gitu. Dan yang paling saya rasakan tuh pada waktu itu
perasaan juga saking kewalahan dan juga terisolasi sebenarnya sebagai ibu. Jadinya dan kan wajar juga ya sebagai perempuan tuh harusnya kan hamil itu kan setelah hamil kan pasti bahagia banget gitu kan, iya kan, semua dengan angan-angan, keinginan tentang anak gitu kan, dan itu kan juga banyak sekali sebenarnya dibentuk sebenarnya kan oleh masyarakat dan juga tentu oleh mau nggak mau oleh dunia kapitalisme gitu loh, tentang namanya punya anak gitu. Sampai dari hamil itu nggak lepas sebenarnya kan dari tuntutan-tuntutan bagaimana seharusnya kita tuh mengurus anak gitu. Tidak hanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat, tapi juga dari sistem ekonomi gitu sebenarnya, ya kan. Dan itu lapisannya aku bilang banyak sekali. Mungkin aku tidak akan sadar semua itu kalau pada waktu itu aku punya anak ada yang bantuin sebenarnya. Tapi karena aku tidak ada yang bantuin pada itu banyak, jadi membuat aku banyak berpikir lah Yos tentang sebenarnya kan apalagi sebagai ibu ya, dari kecil tuh apalagi kalau jadi anak perempuan itu udah langsung lah dibilangin gitu kan kalau suatu saat tuh kamu menjadi ibu, dan kayaknya menjadi ibu itu sangat mulia sebenarnya. Tapi pada prakteknya tuh tidak seperti itu sebenarnya, tapi terus menerusan gitu kan, terus menerus gitu sebagai citra ibu itu dibentuk seperti itu yang sama sekali sebenarnya bukan yang saya rasakan. Mungkin dorongan itu menjadi sangat kuat. Itulah yang aku mau tuangkan gitu. Dan satu lagi sebenarnya, kalau jadi ibu, apalagi ibu dari seorang bayi yang tuntutannya kepada ibu itu 24 jam itu non-stop. Kalau kita pikir-pikir, mau nulis juga mana sempat sebenarnya. Iya kan? Itu sama sekali nggak sempat gitu. Jadinya juga makanya aku nulis tuh ya ampun sedikit-sedikit banget gitu. Tadi aku bilang makanya balik lagi tuh nggak pernah jadi sebenarnya. Tapi itu juga yang harus aku lakukan kayaknya kalau aku mau tetap waras gitu. Jadi ya menulis sebagai terapi ya kira-kira ya. Ya, oke. Jadi kemudian pengalaman-pengalaman selama mengasuh bayi, kemudian anaknya tumbuh besar dan lain sebagainya. Mungkin mengandung juga, saat mengandung juga. Oke. Kemudian dibikin dibikin lebih sebuah karya yang terbentuk menjadi puisi-puisi di buku ini, ya kan? Oke. Nah, kalau begitu boleh dong baca puisi. Oke. Baca puisi yang terkait sama itu, Bu. Kalau tadi kita ngomong tentang judul tentang sebagai perempuan, sebagai anak. Kayaknya pasti kalau Mbak baca yang di puisi pertama di buku ini, iya dong, baca. Judulnya adalah, silakan. Ini dipilihkan oleh Yosi sebenarnya puisi mana yang harus dibacakan. Tapi sebenarnya lebih enak karena kalau enggak. Iya. Tadi kan ya itu. Tadi kita ngomong tentang perempuan, anak perempuan dan sebagainya. Anak perempuan. Aku anak perempuan ibuku. Aku akan menjadi ibu anak perempuanku. Sang bibit, sang darah, yang kepadanya duniaku berderu. Aku sirami, aku sinari, aku siangi, sampai tangan bengkak, kaki merangkak. Sedang kubayangkan anak perempuanku tumbuh ketika ibuku menginjak duri di kebun anaknya sendiri dan menyesal pernah mengajarinya bertanam. Anak perempuan yang dulu ia banggakan, anak perempuan yang dulu ia utamakan. Ia sirami, ia sinari, ia siangi,
sampai tangannya keluh dan seluruh hatinya pilu. Aku berhenti menyiram. Aku ludahi kepala ibuku sampai aku beranak dan tak ingin jadi ibu. Terima kasih Bu Cita. Aku boleh tambahin nggak? Boleh nih Aku udah lama sekali juga sebenarnya tidak membaca puisi. harus. Aku jadi menyadari juga sebenarnya kalau jadi ibu itu juga nggak lepas dari pengalaman kita sebagai anak sebenarnya. Dan itu aku pikir tanpa disadari sangat mempengaruhi bagaimana kita juga memahami peran kita dan cara kita mengurus anak sendiri gitu. Itu aja sih Josh. Jadi emang nggak bisa cuma secara aku sebagai individu gitu, tapi juga mungkin peran ibu, peran ibuku, peran mungkin bibi-bibiku dan perempuan-perempuan yang mengelilingi aku itu sangat mempengaruhi. Ya nggak sih, sangat mempengaruhi aku bagaimana citra ibu yang aku mau gitu loh. Apakah itu akan menurut seperti yang ibuku atau tidak gitu. Oke, kalau ini berarti kalau khususnya karya ini emang ide awalnya muncul ketika sedang mengandung. Ya. Sedang mengandung dan pada saat itu pastilah kalau anak perempuan itu sering bertengkar sebenarnya dengan ibunya. Hubungannya sangat kompleks sebenarnya. Dan itu memang terjadi pada waktu aku hamil itu banyaklah masalah dengan ibuku sendiri. Ya, yang sangat mempengaruhi, dan ini juga mungkin jarang juga kali ya orang membicarakan ini sebenarnya kondisi psikologis perempuan tuh yang sedang hamil sebenarnya. Itu sih ya. Ya, dan memang sejauh yang saya baca juga ya, kayak mungkin saya nggak sebaca semua judul buku buatan buku puisi hasil karya penulis perempuan dan sebagainya, khususnya mengenai pengalaman mengibu dari mengandung, mempunyai anak bayi, balita dan sebagainya. Nggak memang kebanyakan ngomongnya bahasa gue ya kayak indah-indah gitu. Kali ini kan nggak yang ada pahit-pahitnya juga gitu. Ada memang perasaannya, dan ini mungkin nggak banyak yang berani cerita. Tadi Mbak Sani bilang nggak banyak yang ngomongin, mungkin ya sedikit dari yang ngomongin ya Mbak Cinta ini gitu kan. Nah, kenapa emang oke nih gue mau cerita ini, ya udah gue cerita aja gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu kalau perempuan ya, itu kalau merasa seperti ini pun kayaknya ada salah, ada nggak enak, itu tuh merasa bersalah lagi sebenarnya. Ya kan, biasanya tuh rasanya tuh kayak gitu. Tapi aku bukannya nulis ini bukannya aku pingin berani menggugat apa tuh, sebenarnya sama sekali enggak gitu. Karena kan tadi aku bilang juga waktu mengirim manuskrip puisi ini tuh aku sebenarnya nggak tahu gitu bakal, ya pasti ada yang baca, belum tentu juga sebenarnya juri juga membaca ya. Kalau misalkan mungkin juri juga kalau satu puisi nggak suka juga mungkin udah masuk tong sampah sebenarnya, iya kan? Jadi pada waktu itu memang itu mungkin keuntungannya aku menulis bener-bener tuh sebenarnya tanpa filter. Apa yang bener-bener aku pikirkan dan rasakan itu aku tulis gitu loh. Jadi karena aku nggak tahu bakal ada yang baca gitu. Tapi begitu dia terbit dan ternyata banyak sekali aku mendapat kayak kesan dan komentar dari teman-teman perempuan gitu, betapa untungnya tuh kok ada gitu ya ternyata yang secara jujur bilang jadi ibu itu nggak selalu enak loh, malah sebenarnya banyak sekali sulitnya gitu. Dan kemudian bisa cerita lebih, ada sudut pandang kayak komentar pembaca lagi mungkin yang terkait itu yang mungkin tidak diduga-duga gitu. Oh, ternyata ada pembaca yang melihatnya seperti ini. Ada nggak? Mungkin banyak tuh yang bilang itu jadi katartik sebenarnya.
aku yakin setiap perempuan itu pasti merasa gitu kan, setiap pengalaman-pengalaman itu ya semuanya disimpan aja gitu, karena kayaknya oh ya itu memang seharusnya yang kamu rasakan, biasanya kan gitu ya. Ya kan udah jadi begitu gitu. Jadi seenggak-enggaknya tuh begitu ada buku ini mungkin kayak merasa kesulitannya tervalidasi gitu. Dan sebenarnya kupikir kalau misalnya jadi perempuan itu begitu tervalidasi oleh sesama perempuan lain, itu jadi bebannya lebih ringan sebenarnya. Makanya dibutuhkan sebenarnya kan banyak buku-buku yang ditulis oleh perempuan sehingga kita masih bisa saling terhubung begitu. Oke, dan ini ada buku ini kurang lebih memang banyak mengenai pengalaman menjadi ibu dan menjadi anak dari ibunya Mbak Cinta juga. Dan selain itu juga kalau aku perhatikan memang banyak dari pengalaman sendirian itu tadi ya, kebetulan menjadi orang tua di luar negeri yang memang sementara kalau di rumah sendiri banyak yang tangannya yang membantu dan gangguin banyak banget, sementara ini kok gue jadi bener gak ya, jadi gue kangen tangan yang bantuin, yang gangguin juga jadi kangen apa gimana terus kayak. Dan selain itu juga Mbak Cinta juga kayaknya sangat tertarik emang cara berceritanya buku anak-anak kali ya, kalau dan sebagainya. Boleh cerita lagi nggak kayak gitu? Karena tadi aku bilang aku tuh dulu karena seperti biasa lah keluarga tradisional gitu, karena suami aku bekerja, aku di rumah mengurus anak. Tapi itu sebenarnya juga keputusan aku juga sebelumnya bekerja, tapi begitu aku hamil aku ingin mengurus anakku gitu, dan kebetulan juga karena suami aku pada waktu itu pekerjaannya bagus, jadi aku bisa berhenti bekerja gitu. Dan karena di rumah tuh berdua bersama anak, itu sungguh suatu pengalaman begitu juga. Dan aku pada waktu itu masih kecil sekali tuh baik gitu, memang waktu itu aku di luar negeri gitu. Itu pengalaman yang di rumah cuma bersama anak itu menjadi kayak rumah itu tuh menjadi duniaku gitu. Makanya kalau dilihat tuh di puisi-puisi ini sampai kayaknya hidup berdua bersama anak, jangan anak sih, mungkin bayi yang kita nggak bisa ajak ngomong, itu betapa sulitnya sebenarnya. Tidak hanya capek fisik, juga capek mental gitu. Sampai kadang-kadang aku pikir tuh kayaknya mungkin aku memang dipaksa untuk memaknai benda-benda yang ada di rumah sebenarnya, untuk menghibur diri sendiri. Jadi banyak sekali puisi-puisi di sini kan juga tentang benda-benda di sekeliling rumah ya. Karena cuma itu hiburan yang aku punya sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yosi tadi bilang banyak banget juga banyak cerita dongeng gitu. Itu pun sebenarnya secara upaya aku untuk menghibur diri dan menghibur anakku sebenarnya. Karena dunia semasa aku sebelum punya anak itu aku udah tidak punya lagi. Jadi aku ciptakanlah dunia dari buku-buku dongeng untuk anak sebenarnya, yang kebetulan kan bisa aku ceritakan kepada anakku. Itu menjadi kayak dunia sekunder lagi gitu loh, untuk aku yang aku selami bersama anakku. Dan juga kan ya memang ada manfaatnya untuk anakku. Jadi kadang-kadang aku pikir tuh kehidupan aku pada waktu itu di rumah cuma berdua, lama-kelamaan tuh jadi banyak fantasinya juga gitu. Mungkin halusinasi atau fantasi, udah mungkin semuanya udah campur kalau menurut aku ya. Ya kan, juga keasingan di negeri orang, keasingan juga menjadi ibu pertama kali gitu kan, dan banyak sekali gitu jadinya. Jadi di dalam rumah itulah yang aku juga jarang sekali sebenarnya melihat dunia luar gitu kan. Jadi di dalam rumah sempit itu sebenarnya malah dunia aku jadi berkembang dengan benda-benda yang ada. Kalau bisa dibilang mungkin rumahnya apartemen ya, apa flat iya, apa ya. Dan itu kan seperti di gambar ini, Bu. Iya. Jadi iya enggak sih? Iya, yang benar-benar ya cuma ngeliat tuh ya rumahnya kecil, terus cuman ada kayak cuman jendela gitu kan. Apalagi kalau
Waktu itu di Amerika juga, aku inget banget aku tiba tuh di musim dingin, di musim salju. Yang aku nggak tahu harus gimana sebenarnya, ya kan. Dan juga itu tadi aku bilang langsung lah gitu, apa merasa ya kesendirian, kesepian, isolasi gitu kan. Di situ tuh aku jadi banyak banget juga sih kayak berpikir tentang tapi kemudian setelah itu kan aku juga menemukan teman ya, ibu-ibu kompleks lah gitu kan. Ibu-ibu kompleks di situ juga. Setelah tuh iya, tapi itu pun setelah musim dingin tuh berlalu. Karena nggak ada yang keluar juga, nggak ada yang nongkrong-nongkrong di luar kan soalnya kan. Itu banyak sekali sebenarnya di puisi sini. Jadi aku mencoba menciptakan dunia sendiri gitu loh. Jadi memang kalau kita ngobrol jadi memang sangat sesuai banget sama rancangan Mas Roy ini ya di sini ya. Dalam ruangan ada jendela, terus ada kuda-kudaan gitu kan. Emang visualnya indoor banget gitu. Dan dingin dan ya oke. Jadi memang semestanya ya di ruangan itu banyaknya ya. Iya, memang. Oke, terus kalau misalnya kita jadi agak-agak apa ya, istilahnya kan time travel sedikit kan ini, kemudian sekitar 10 tahun kemudian gitu ada timbul dimunculkan buku dengan sampul baru yang ternyata warnanya beda banget gitu. Kalau misalnya ditampilin berdua-duanya tuh ini isinya sama apa beda gitu kayak sekarang mungkin ada dengan misalnya dengan 14 karya baru ya, 14 karya baru, tapi kalau secara visual sampul aja kalau apa sekarang lebih, kemudian kita melihat catatan ya 10 tahun lalu merasa lebih berwarna atau bagaimana kalau lihat dari pertama sebenarnya sampulnya itu jadi baru karena aku ada beberapa pembaca sebenarnya yang protes tentang sampul yang lama sebenarnya. Dia bilang terlalu murung mbak, gitu kan. Jadi aku pikir wah nanti kalau ada sampul baru mungkin harus sedikit lebih ceria ya gitu kan. Itu sebenarnya juga. Dan di luar itu yang namanya jadi orang ya, begitu bertambah usia, anaknya juga sudah besar gitu kan, bisa melihat ke belakang dengan lebih objektif. Tentunya juga banyak pandangan-pandangan yang berubah sebenarnya. Dan setelah ibu mendulang gitu juga aku tuh jadi sangat tertarik sebenarnya tentang isu-isu ibu dan perempuan, ya kan, sehingga ya itu menambah gitu loh ya jadinya setelah 10 tahun berlalu tuh tadinya pemikiran aku cuma di dunia yang kecil itu aja, setelah itu aku jadi bisa menyambungkannya juga dengan isu-isu yang lebih luas sebenarnya. Tentang itu kan sebenarnya kalau aku kan ini kan sangat domestik gitu kan sebenarnya kan. Cuman kan yang semua kita tahu pun kenapa kayak peran ibu, peran perempuan itu kan tidak bisa dipisahkan dari sistem yang lebih luas gitu loh. Kalau boleh, karena cerita tentang sampul baru ini gitu ya. Kalau ini kan pertama kuliah nih, oke ini seperti wajah perempuan dari samping gitu kan. Ada sanggul atau ada rambutnya gitu kan belakang gitu. Oh tapi bukan, ternyata ini apakah ini punggung anak kecil gitu kan. Yang memunggungi tapi. Jadi punggung-punggungan gitu. Kalau itu menurut saya sebagai khalayak pembaca gitu, kalau Mbak sebagai penulis dan mungkin kreatifnya ya nggak tahu kalau dengan Mas Roy ini hubungan kreatifnya bagaimana? Jadi sebenarnya yang Mas Roy itu adalah suamiku sebenarnya. Dia yang merancang poster ini. Begitu dia bikinin aku bilang sangat tepat sekali sih karena aku nggak tahu apakah ini pengalaman aku aja atau dengan teman-teman di sini juga. Hubungan anak perempuan dan ibunya, begitu usia mereka bertambah, ibunya bertambah tua, anaknya bertambah dewasa, itu pasti kan berbeda arah sebenarnya kan. Masing-masing punya jalan masing-masing.
tapi ternyata tetap nempel gitu. Dan juga bisa diartikan juga apa ya, banyak tarik menarik. Kami pingin saling menjauh tapi juga nggak bisa gitu kan, ya kan, tapi juga bertolak belakang gitu kan, ya penuh dengan dilema-dilema gitu loh jadinya gitu kalau hubungan anak perempuan dan ya. Oke. Kebetulan apa ya, saya sendiri, bapak saya itu menulis ya, bahwa saya menulis terus kemudian pada suatu saat istri saya waktu itu dikasih buku sama bapak saya, nih kamu baca gitu kan. Itu apa ya istilahnya, mungkin esai, tapi esai itu ada nama samarannya, tapi ini kalau dibaca lanjut ini mengenai saya gitu. Ternyata buku tulisan, oh gini dan tapi dia nggak ngomong, diem. Nah gitu sih kurang lebih. Oh jadi ternyata saya sendiri bisa melihat, oh ayah saya tuh lihat saya waktu itu begitu. Kayak dulu kan nggak salah umur 0 sampai 3 tahun sampai 5 tahun segala macam. Gitu sih kurang lebih. Jadi memang menarik melihat kita itu dari sudut pandang orang terdekat kita. Sementara kalau yang mau saya tarik dari sini kan, Mbak kan ini menulis tentang Mbak Cinta sendiri dan pengalaman dengan Wila ya, anak Mbak ya, dan kurang lebih. Nah, dia membaca nggak buku ini? Dia nggak membaca buku ini karena kan dia masih kecil juga sebenarnya. Ya, tapi dia tahu itu dia. Ya, tapi dia mungkin nanti kalau sudah lebih besar lagi kali ya. Oh gitu ya. Sekarang kan udah lumayan dewasa kan. Dia sudah lebih besar tapi dia. Jadi belum ada. Tapi bagus juga, dia mungkin nggak terlalu tertarik juga sih. Jadi memang nggak ada, dia nggak ada tertarikan atau pembaca buku itu gitu ya. Enggak ya. Menurut aku lebih itu memberikan kebebasan untuk aku sih. Iya. Memang ya setidaknya dia Mbak Cinta nggak tahu dia baca apa enggak ya. Kalau misalnya dia tergeletak di meja taunya dibaca ya bisa aja. Tapi pokoknya dan memang nggak pernah dibahas mungkin. Enggak ya. Oke. Jadi memang ya itu jadi kayak itu memang kayak bisa dibilang ya ini realita, yang ini adalah fiksi dan puisi. Ini ada dunia yang in a way saat ini masih berpisah gitu ya. Tapi di luar itu juga aku sangat sering ngobrol sama dia gitu. Ya dimulai dari dulu juga kecil gitu kan sampai misalnya sekarang gitu. Ya, tapi sering diskusi lah dengan dia. Ya. Tapi kalau khususnya tentang karya-karya buku ini enggak sih. Kalau buku yang lain mungkin? Yang lain malah nggak ada dianya sebenarnya. Cuman memang banyak tema-tema tentang ya perempuan, anak itu pasti ada di situ gitu. Tapi dia nggak pernah ngobrol tentang aku mungkin pengen tahu kan ya buku ini tentang apa sih apa gitu, nggak ada. Enggak sih, karena mungkin minatnya dia beda ya. Oke sih. Ya sementara ya kurang lebih begitu. Dan ini kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya along the way, kayak silakan aja tanya. Gitu sih kurang lebih. Dan bukan kebetulan sore ini kita ada salah satu orang yang terlibat mungkin yang memiliki andil lah kan buku itu kemudian dicetak dan menemukan halayak umum ya. Kita coba tanya aja kepada Mas Mikael, boleh cerita sedikit? Pertanyaan orang lain aja dulu. Oh ya udah boleh. Oke, nanti cerita ya. Jadi kayak tadi tadi ada manuskrip asli yang Mbak Cinta kirim ya. Ya kan, boleh lihat tadi. Ya, apa namanya? Ini Bagian dari. Ya, ini bagian dari omongan gue. Iya, enggak kalau gitu enggak jadi. Tadi katanya yang lain dulu. Enggak, gue mau bacain dulu tadi kayak Stealing my show. bukan show kamu. Ini show Mbak Cinta memang ya. Maaf ya Mbak ya Mas ya. Tadi kan diceritakan judulnya adalah Ibu Mendulang dan Anak Berlari, kumpulan puisi pendek di atas celemek. Nah, gitu. Itu dia. Gitu aja nih saya kembalikan. Gitu kurang lebih begitu aja, membacakan judul lengkapnya yang dikirimkan oleh Mbak Cinta ke panitia
seleksi sayembara puisi itu tadi. Oh ya, saya tertarik tadi kayak saya baca dulu kayak mungkin 2016, 2017 baca, sekali-sekali baca gitu. Kemudian pada tahun 2021 kayak kita pandemi dan lain sebagainya, akhirnya kan kegiatan jadi online segala macam. Nah kebetulan juga kita juga sempat ngobrol ya untuk kios kayak bahasa, ada bahas kios ojo kios di sini mungkin buat teman-teman yang baru sekali atau 2 kali datang pada masa pandemi itu rajin banget bikin konten Instagram itu kayak radio kios ojo kios. Sore ini acara masak bersama Mas Asra, kemudian dengan siapa diskusi politik, diskusi tentang pandemi, diskusi tentang penulis. Aku kebetulan ngobrol sama Mbak Cinta waktu itu dan ya itu jadi kemudian saya baca ulang lagi nih kita kemudian memang gaya menulisnya beda sama tadi ya perempuan penulis puisi Indonesia lainnya, tapi kayak memang tidak pilihan kata dan gaya itu enggak bahasa gua apa ya, tidak sastrawi gitu loh. Tidak sastrawi, mungkin pengalamannya memang ya udah ada latar belakang dunia iklan juga kali ya, dan memang apa ya, ada lebih banyak juga membaca tulisan berbahasa Inggris Amerika. Sementara ya kalau bacanya beberapa penulis Indonesia yang nggak disebut namanya tuh kayak gayanya bakal yang senja apa lalala kayak macam menghibah gitu. Kalau sementara nah ini yang poin gue adalah tiba-tiba tiba-tiba menemukan kata jemput disebut gitu. Gitu kan, tiba-tiba ada kata gitu disebut karena nggak umum dipakai. Kalau Mbak ya udah memang ya udah dengan gaya gue aja, dan itu kayak gimana mungkin sedikit cerita tentang pilihan-pilihan kata dan style ya. Sebenarnya mungkin itu aku itu karena aku sebelum aku nulis buku itu juga aku belajar untuk nulis untuk majalah, koran, skrip untuk TV gitu kan, dan juga radio sebenarnya. Jadi mungkin dan aku suka sebenarnya soalnya kayak nulis di berbagai medium gitu. Karena itu kan sebenarnya juga kalau mediumnya berbeda kan, ide sama pun kan nanti bentuknya kan jadi berbeda kan, dan aku selalu tertarik sebenarnya dengan segala bentuk-bentuk itu gitu. Jadi begitu nulis puisi pun menurut aku justru puisi itu paling lebih bebas daripada prosa gitu, karena juga aku lebih menekankan tuh sesimpel ruang dan bunyi sebenarnya. Dan begitu kamu berpikir tentang bunyi itu kan sangat verbal sebenarnya kan, ya kan, bukan aksara gitu loh. Dan mungkin tadi yang jadinya pengaruh ke yang Yosi bilang gitu, kalau mungkin penyair-penyair lain itu kan bahasanya sangat tertulis gitu loh, ya kan, karena mungkin tradisinya juga begitu gitu, dan aku tuh enggak soalnya. Jadi enggak, memang ya menurut aku puisi itu tuh harus aku bisa misalnya mendengar bunyi dulu gitu. Jadi memang supaya tidak selalu makna dari kata gitu. Dia enak dibacakan di depan umum gitu. Itu juga, tapi menurut aku puisi itu juga ya harus menangkap bunyi-bunyi gitu. Dan bunyi verbal itu sangat menarik dibandingkan bunyi tertulis. Coba kayak misalnya kamu yang ikan ya? Apa tadi aku toing tadi muncul di mana tadi ya? Hutan sejuta hektar. Hutan sejuta hektar ya. Oke, kalau gitu baca puisi lagi nih Mbak. Sambil baca. Bukunya hilang. Halamannya hilang ini.
Si toing-toing itu dari Oh iya benar-benar hutan 1.000 hektar. Ya kayak gitu kan tiba-tiba yang tadi aku bilang tentang emang nuansanya nuansa mendongeng kayak toing-toing gitu mungkin udah ada yang pernah pakai pasti udah ada tapi kayak di sini pas gitu dan emang membayangkan sebuah gerakan tertentu dan bunyi tertentu untuk yang situasi yang ingin disampaikan di sini gitu. Boleh baca Mbak. Nih aku request kalau yang satu judulnya Not halaman 39 bener nggak ya pokoknya judul ikan lah. Kalau ya, boleh. Oke. Ikan. Cuma ada satu ember. Putih, bundar, tinggi 15 cm, diameter 30 cm. Kuisi air, sebentar saja penuh. Kuangkat engkau, kududukan di dalamnya. Kaki terlekuk, seperti duduk di mangkuk. Mangkuk plastik kecil, warna-warni 6 buah. Berlobang di bawah, di samping, lubang kecil, lubang besar. Ambil air, tuang air, tak habis-habis. Engkau ciptakan lautan, aku ikan di dalamnya. Kamu bisa bayangkan visualnya nggak? bisa. Ini memang kayak ini lebih ke kita sebagai pribadi ya. Kayak ya memang mungkin lebih bukan hubungan kita dengan orang lain tapi hubungan internal. Sebenarnya terus terang ini tuh puisi yang ditulis karena aku bosen banget nungguin anak aku mandi. Enggak, tapi ini serius beneran gitu. Waktu kecil itu kan mandi tuh di bak ya. Kita kan nggak bisa ninggalin gitu loh. Kalau dia jatuh, kalau dia apa gitu kan, dan mandinya lama banget. Kalau dikasih mainan tuh kan lama sekali kan anak-anak mandi kan. Jadi sebenarnya itu sih Yos. Jadi tuh harus nungguin dia mandi ya begitu lama gitu kan. Sedangkan masih harus ada yang dikerjakan yang lainnya gitu kan, ya kan. Kan biasa tuh multitasking ya kalau perempuan harus gitu ya kayaknya. Jadi tuh aku suka sampai merhatiin dia mandi yang tadinya kayaknya cute, lucu gitu ya. Lama-lama kan enggak ya kalau udah bosan gitu kan gitu. Jadi sebenarnya tuh lahirlah sebenarnya puisi itu. Sungguh-sungguh aku merasakan itu aku ikan di dalamnya soalnya. Jadi dia menciptakan lautan, aku udah nggak bisa apa-apa gitu di dalamnya. Tercebur di kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin udah ada yang mau nanya atau mau komentar apa silakan monggo ya. Boleh maju sedikit. Maju. Silakan Mas. Perkenalan sedikit namanya siapa monggo setelah itu. Nama saya Aldi, sebenarnya saya teman lamanya Sinta. Saya tertarik dengan waktu Sinta barusan bilang mengenai penulis ketertarikan terhadap bunyi. Boleh nggak saya minta tolong bacain satu puisi dan kayaknya cukup panjang. Beres-beres. Karena di situ yes. Sorry merepotkan Sin. Namanya puisi. Direct request ya. Oke. Silakan. Kita cari bersama. 14-15 kayaknya. Kira-kira beberapa tahun lalu band favorit saya mengeluarkan album di Nasional, judul albumnya saya lupa, tapi ada satu lagu Eucalyptus yang begitu saya dengar kok formatnya sama kayak ada satu puisi di sini ya. Gitu. Kalau saya waktu itu mengatakan kalau nggak salah judulnya.
gitu. Interesting. Kita penasaran gimana cara baca. Sebenarnya terus terang Iya. waktu ibu Kemudian The ingat- Nationals tuh sempat baca karyanya Mbak Cinta berarti ya. Dan kemungkinan besar begitu. Mereka nggak akan ngakuin sih tapi ya. Gimana Mbak? Jadi sebenarnya puisi ini terus terang pada waktu pernah sebelum itu ada acara tentang buku puisi ini, itu dibacakan oleh 3 orang sebenarnya, dan jauh lebih menarik sebenarnya. Dan sebenarnya ada 1 orang di sini yang waktu itu membantu saya membacakan ini sebenarnya. Mau nggak? Siap. Lu. Boleh. Bisa. Karena ini emang lebih bagus kayak berantakan itu lebih berasa kalau dari 3 orang ya Mik ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Mau coba ya? Boleh. Tanpa ini impromptu banget nih, nggak tahu. Iya nggak sih? Boleh pinjam. Oh, Boleh. Sama lu ya. Ayo boleh. Mas Asra ada nggak? Beres-beres. Remah-remah roti, batang krayon, serpahan kertas, DVD, beberapa batang krayon, kuas-kuas cat air, rambut sebiji palsu, anggur, Puluhan manik. celana dalam, kepingan magnet kayu, rambut, Kuas. puluhan manik-manik, Kuas, gantungan cat air, batang es kunci krim, ratu, kuas-kuas cat air, blueberry, tisu, bonyok, ceceran air, paruh kepala, tiara, sebiji jaket, anggur, kulit jeruk, botol minyak kayu Kacamata putih, mainan. Swiss, sepotong kepingan wortel, magnet kayu, sikat gigi, biji-biji sereal, satu sepatu Kalung-kalung. balet, kalungan kayu, balon pecah, buku-buku, 1 sepatu balet, sepotong Rambut wortel, gantungan bungkus suci, permen, tisu, kaos kaki, cat muka, sendok, gelas rambut susu, palsu, sisa malam Blueberry warna-warni, jaket, buku Pisang mewarnai, kapas, buku bunga malam buku bilang mewarnai, sikat gigi, pensil benang warna-warni, botol tisu, air, kulit jeruk, ransel, orang-orangan Blok-blok kayu, kostum Gantungan. serigala, gantungan bungkus baju, permen, kelereng, handuk, potongan sekuntum, kain perca, brokoli, gaun putri bantal, raja, topi kuali karet dan centong gelang, mainan, topeng celemek, monster, lem selimut, jaring potongan orang-orang kain perca, kayu, sepotong wortel, jubah karet emas, gelang, lembaran Balon stiker, karet pecah, gelang, kepingan karet teka-teki, gelang, kostum karet gelang, pisang serigala, busuk, lem, daun kering, selimut, blueberry bonyok, lembaran remote control, celana dalam, botol minyak kayu putih, topi serpihan nenek kertas sihir, majalah, jepit kancing, rambut, kertas warna-warni, gunting, gunting, topi nenek sihir, celana dalam, pedang-pedangan, topeng monster, rambut cat palsu, muka, cincin gaun ratu, putri raja, kostum gantungan serigala, kunci, gelas balon susu, pecah, kapas, Majalah. kotak jus buah, benang rambut bulu, gelas susu, Majalah. bola-bolaan, jaring kupu-kupu, Ransel. jaket, kelereng, Majalah. celengan, buku mobil-mobilan, mewarnai, pensil blok-blok warna-warni, kayu, cincin orang-orang kayu, ratu, gantungan baju, pedang-pedangan, bungkus permen, aneka handuk, boneka kuntum, bintang, brokoli, lemah batang, dan buas, setan, biskuit kuali, separuh mainan, kepala sebelah celemek, tangan, aneka lem, boneka, dan binatang sebelah ternak dan kakiku. buas. Kupunguti satu persatu dan meletakkannya kembali ke tempat semula ketika ia sedang tidur. Nice, menarik sekali. Keren. Sebenarnya ada yang mirip tuh di puisi-puisi, ada di puisi yang baru sebenarnya. Di Ya. oh di karya Ya. yang ditambahkan untuk Iya, Oke. sebenarnya. yang berjudul Itu bukan tentang, sebenarnya bukan tentang benda-benda, tapi juga tuh dengan gampang sekali divisualkan. Itu yang anatomi sebenarnya. Ya, yang anatomi. Kamu udah lihat ya? Baru lihat ya. Yang anatomi. Oke, yang anatomi. Mungkin ini saatnya yang belum punya bukunya beli bukunya, jadi bisa ikutan baca. Anatomi ini menurut aku puisi yang sangat visual soalnya. Ya, wes. Um, Ya, jadi berarti kan ini ditambahkan setelah periode yang cukup panjang buku pertama itu diluncurkan ini. Sebenarnya iya, dan sama juga seperti manuskrip Ibu Mendulang yang lama waktu itu. Sebenarnya ini pun kalau mau dipanjangin pun bisa sebenarnya. Mungkin suatu saat. Maksudnya kan? Oh ini ya. Suatu Oke. dipanjangin tuh
kalau Ibu Mendulang yang sampul biru itu yang sekarang juga ada di sini, itu kan sebenarnya masa-masa kayak pengamatan aku, pengalaman aku dari anaknya bayi paling sampai sekitar 5 tahun kali ya. Ya. Iya kan? Dan kalau yang sekarang itu mungkin anaknya udah remaja, itu menurut aku tuh akan menghasilkan puisi yang sangat berbeda. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya ditarik mundur, bagaimana Mbak Cinta 2026 melihat Cinta Haryadi 2015? Secara puisi ini menurut bagaimana? Menurut aku menulisnya dengan sangat naif. Aku nggak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak. Sebenarnya ya. Kayaknya tuh kalau sekarang aku nulisnya tuh nggak akan seperti itu puisinya. Tapi kalaupun disuruh aku terus terang pasti ada kesempatan juga ya waktu mau dicetak ulang, pasti aku bisa juga ya Mbak ya, kalau misalnya aku mau memperbaiki gitu. Tapi apa artinya memperbaiki, aku juga ragu sebenarnya. Ya kan, karena aku percaya juga kalau puisi itu yang ditulis pada saat itu, lah itu ya memang begitu gitu, dengan baik dan buruknya. Tapi tergantung juga ya apa yang kamu anggap sebagai puisi sebenarnya. Oke, jadi memang ya dia karya yang dibuat tahun itu ya biar menjadi Cinta yang 2015 itu ya, dan ya kita Iya. mungkin nggak ada edit sama sekali, mungkin ada Banyak, iya sih. typo salah ketik gitu, saltik Nggak hanya gitu, itu tapi nggak sih, ada banyak juga. sekali sebenarnya kalau aku lihat sekarang tuh juga banyak sekali di antara bait-baitnya tuh banyak kelonggaran sebenarnya. Ya nggak sih, itu kan dengan mudah gitu, kalau gatel tuh pingin ya nggak sih, pingin dipadatkan pengen gitu nambahin sebenarnya ya. gitu kan ya. Tapi aku pikir aku pingin sekali juga menunjukkan tuh aku yakin soalnya puisi yang dibuat oleh seseorang dengan kondisi kayak psikologis tertentu, itu pasti mempengaruhi bentuk yang dia pilih sebenarnya. Iya sih, jadi memang ya memang harus dibiarkan begitu saja gitu loh. Iya nggak sih? Jangan harus selalu tuh kayak bentuknya tuh harus selalu benar gitu. Karena menurut aku itu penting sekali gitu loh. Puisi yang ditulis dalam keadaan psikologis tertentu pasti akan mempengaruhi puisinya gitu. Menurut aku akan sangat aneh karena ini aku tulis pengalamannya masih segar, Yos. Oke. Iya kan? Beda kalau kamu udah endapannya tuh udah lama sekali, itu pasti berubah puisinya. Itu pasti berubah gitu. Itu kan pilihan jadinya kan. Yang mana gitu, yang aku mau berdiri di aku yang mana. Oke. Dan kemudian kan ya ada kumpulan, ada Manifest Flora, ada Mime Lemon dan sebagainya. Dalam menulis buku-buku itu, dan sekarang lagi mau nulis, sekarang lagi proses penyelesaian film lagi kan Mbak ya. Bagaimana Mbak menulis karya-karya tersebut dan melihat karya ini sebagai acuan gitu? Ada nggak? Ya yuk, aku harus bikinnya seperti ini atau jangan seperti ini gitu. Iya, pasti ada sih. Karena sebenarnya kalau nulis ada sesuatu yang emang kayak sebuah prinsip mungkin gitu ya sih kali ya. Aku selain tepat nggak ya kalau misalnya aku bilang tuh kayaknya upaya aku menulis tuh aku pingin sekali berusaha melihat segala sesuatu tuh apa adanya. Dan menurut aku itu aku sendiri itu tantangan buat aku. Kalau mungkin orang lain malah pingin kayak menciptakan sesuatu gitu kan. Aku senang sekali kayak aku pingin mengupas sesuatu sampai aku tuh melihat istilahnya tuh yang tanpa ilusi gitu loh Yos. Apa adanya. Makanya mungkin pilihan kata-kata aku juga seperti itu. Aku secara intuitif juga aku sangat menghindari kata-kata besar soalnya. Karena itu gampang sekali sebagai penulis itu menggunakan kata-kata itu untuk untuk menutupi sesuatu gitu kan, untuk ya banyak fungsinya tuh banyak pada dasarnya, fungsinya banyak kan, terserah gitu kan kata-kata itu kita mau pakai seperti apa gitu.
Jadi memang lebih kata-kata yang dipilih tadi supaya dengan yang sesimpel mungkin gitu kan, Supaya bisa nggak dia kurang lebih- bercerita bercerita tentang hal yang cukup penting dan besar gitu loh. dan bagaimana pembaca tuh tidak interpretasinya nggak kemana-mana gitu nggak sih Mbak? Enggak juga sih, sebenarnya justru kalau semakin kita bisa menulis apa adanya, interpretasinya malah makin besar menurut aku. Kalau menurut aku ya, karena kita berusaha tuh kayak untuk mencari dasarnya gitu, sebenarnya gitu. Kayak misalnya pengalamannya itu pengalaman menjadi ibu gitu. Kalau kamu mau mengintelektualkannya gampang sekali kalau menurut aku. Tapi itu tidak akan membuat aku merasa lebih baik. Oke, kita sekarang tanya teman-teman yang lain lagi. Mungkin ada yang mau kasih pendapat atau mau bertanya, silakan. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada. Mas Mike, oke, monggo, silakan. Kalau ada yang lain duluan aja. Ya, Ada yang lain kan? belum ada kayaknya. Aku mau ada. Ada. Oh, ya kalau gitu monggo. Silakan. Ya. Sebelumnya nama saya Kresna, saya temannya Sinta dari kuliah ya sini ya. Zaman kita kuliah bersama. Sebelumnya sih saya mau cerita, kita cukup dekat tapi tidak sangat dekat, sering ngobrol, dan saya melihat Sinta adalah orang yang sebenarnya nggak punya ambisi ya waktu kuliah tuh. Apa sih gitu, saya dan sama sekali bukan aktivis. Jadi kalau zaman kuliah saya suka berteriak soal politik atau sosial gitu ya, ketimpangan, termasuk isu-isu perempuan sebenarnya. Nggak ada, lempeng aja kuliah, pintar, dah gitu. Jadi kalau kita ngobrol, dan saya nggak pernah lihat tulisannya Sinta, cuman sekedar kita ngerjain tugas bareng gitu, atau saya lihat ini Sinta gitu, saya edit dikit, dan kira-kira kayak gitu. Kemudian dia kerja dan sebagainya, kita jarang ngobrol, ketemu-ketemu aja. Terus tiba-tiba dia meluncurkan buku gitu, dan nggak tuh kita nggak apa namanya, saya beli bukunya karena nggak banyak ketemu, saya beli bukunya, kemudian saya lagi dalam perjalanan waktu itu, dan sebetulnya saya beli buku tuh karena ini teman gue nih, saya nggak tahu Sinta pernah nulis apa dan seperti apa tulisannya, dan saya mau perjalanan ke daerah yang remote dan saya perlu buku nih untuk bacaan gitu, dan puisi gampang, dan saya kaget melihatnya karena di situ Sinta seperti kayak apa ya, kayak berteriak protes gitu, kayak ada hal-hal yang dia teriakan, ada hal-hal yang dia kesel gitu, dan saya bacanya itu banyak yang merinding karena segitu keluarnya perasaan ketika dia menjadi ibu. Dan tentu saya tahu loh bahwa Sinta itu di Amerika, dan saya tahu gimana caranya, gimana menjadi orang tua di luar negeri ya, yang tidak ada support system. Saya baru punya anak gitu, dan salah satu dan saya juga di generasi ayah yang ikut mengurus anak gitu. Jadi saya tahu tuh kerepotannya. Dan setelah itu baru deh kita ngobrol soal puisi ini pasti lagi begini. Kita seperti punya pengalaman yang sama, berbagi pengalaman yang sama bagaimana mengurus anak. Dan mungkin kita dulu pernah ngobrol ya, salah satu yang saya jelas sebetulnya adalah saya nggak bisa jadi perempuan yang jadi nggak bisa ngerasain itunya tuh gitu, bahwa dan sebagai yang suka challenge, mungkin kadang-kadang saya ngerti susahnya menjadi perempuan gitu, tapi seringkali dalam hati gue bisa tuh jadi gitu, ingin juga apa sih, ngerasain gimana sih caranya dan how to come that challenge gitu. Dan saya menikmati waktu saya baca buku itu sepanjang perjalanan saya waktu itu, dan terus kita ketemu lagi, yang kita bahas setelah waktu ada pembacaan puisi itu. Itu sih, dan juga ada beberapa jejak ayah juga di dalam bukunya Sinta yang kira-kira juga
ingin saya teriakan gitu, seperti mewakili perasaan saya juga. Dan terima kasih sudah dituliskan oleh Sinta. Itulah yang saya rasakan ketika saya baca. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Krishna. Ya. Oh ya, ini memvalidasi perasaan bagaimana menjadi orang tua dan sebagainya ya. Usaha jadi buku ini bikin yang tidak apa yang tidak terungkapan di Mas Krishna jadi terungkap. Oh ternyata begini. Ya, pada dasarnya kan nggak hanya sebagai ibu yang melahirkan ya, semua orang tua yang membesarkan dan merawat gitu kan. Ya itu kan sama sebenarnya kan. Ya jadi ya buku ini berhasil gitu kan, membuat yang tidak bisa disampaikan jadi obrolan segala macam, karena memang ya topiknya menarik dan cara penyampaiannya cukup baru sih kalau menurut saya saat itu at least ya, kurang lebih gitu. Thank you, terima kasih Mas Krishna. Ya ada teman lain mungkin yang mau bertanya. Mas Mikael, monggo. Mungkin perlu yang reaksi dari seorang ibu gitu. Dari tadi bapak-bapak semua. Ini kalau gue bapak-bapak lagi. Ada nggak? Bapak sama ibu sama. Nggak harus semua ada. Kalau mau tanya-tanya, kalau enggak. Gue mungkin akan ya udah gue akan share cerita. Mungkin akan memancing reaksi dari ibu-ibu. Jadi kebetulan gue mungkin akan sharing tadi yang Sinta bilang dia mungkin pada waktu menulis buku ini tidak terlalu peduli juga dengan peta sastra Indonesia gitu ya. Dan aku pengen share sedikit tentang peta itu pada waktu itu, karena kebetulan gue salah satu dari 3 juri sayembara puisi DKJ waktu itu bersama Oka Rusmini dan Joko Pinurbo gitu. Nah mungkin buat yang nggak tahu, kalau misalnya ada sayembara DKJ itu naskahnya itu dibaca blind ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang menulis. Jadi kayak misalnya ini naskahnya Sinta itu kan nama penulisnya Bolong. Nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Ya, nama penulisnya dihapus, dibolongin. Pokoknya tidak bisa tahu. Disilet gitu. Jadinya orang nggak tahu, jurinya pun nggak tahu gitu. Walaupun karena juri-juri itu kan punya pengetahuan yang cukup komprehensif juga ya tentang peta sastra yang saya waktu itu. Pada waktu itu kita memilih dan itu kita memilihnya musyawarah mufakat gitu ya. Jadi kita menangkan yang nomor 1, nomor 2 kita udah tahu nih siapa nih gitu, karena dari gayanya, dari walaupun yang menang pertama itu juga nggak pernah nerbitin buku puisi tapi udah sering menulis puisi di online gitu. Nah tapi kalau yang ketiga ini kita benar-benar nggak tahu dia siapa gitu. Dan kenapa dipilih itu karena mungkin sempat udah dibahas tadi. Kalau dari pengalamanku pribadi misalnya ya, pertama kali baca ini kan naskah ke-422, dari naskahnya waktu itu ada 572 total gitu kan. Nah itu kan udah baca ke-100 kan udah muak banget ya. Jadi pada waktu itu gue pertama kali baca ini, terus terang gue karena nggak tahu ya siapa yang nulis gitu. Karena itu kan pertama itu yang puisi cium kepalanya itu ada puting, ada mengangkangiku, kemudian ketiga puisi di halaman ketiga ada seonggok daging diranjang, kau lahap putingku gitu kan. Terus kemudian puisi kelima nih judulnya payudara gitu kan. Itu awalnya gue langsung aduh ini satu lagi mas nulis tentang tubuh perempuan, capek banget ya ini. jadi sempet gue kayak udah males nih gue ini pasti sekali lagi kayak mas penyair gatel gitu kan ya. Karena banyak banget yang nulis tentang payudara gitu, tapi banyak banget gitu kan, tapi objectifying women's bodies gitu kan. Tapi terus kemudian pas kita bahas-bahas gitu, gue ingat banget tuh bawa ke yang kayak mengingatkan gitu kan, kayak tapi ini bukan kayak gitu kan, kayak coba lo baca lagi gitu kan. Terus gue baca lagi, oh iya ya ini this actually like itu
instead of like objectifying, itu kebalikannya dari yang dilakukan oleh banyak sekali naskah yang ada pada waktu itu. Justru ini ngomong from women's bodies, what women's bodies experience during especially motherhood gitu kan. Dan dari situ gue juga jadi kemudian melihat juga gitu kan, referensinya kan beda, kayak misalnya di gaya, misalnya kayak ini Sylvia Plath tapi kurang suicidal gitu kan. Ini Anne Sexton tapi nggak ngerokok kayaknya gitu kan. Terus kemudian Adrienne Rich tapi nggak overtly feminist gitu kan, tapi kelihatan feminisnya gitu kan. Terus kemudian juga apa yang disebutkan gitu, kayak coterie-nya gitu kan beda ya, kayak saya ini ngomong settingnya tuh kayak hotel salju New York gitu kan, cukup berbeda dari kebanyakan penyair Indonesia itu kan memang obsessed with rural stuff gitu kan, atau kalau enggak pastoral stuff gitu ya, kayak kalaupun ke Jakarta mereka akan ngobrol tentang Sarinah sebagai sebuah piramida gitu kan. Atau kayak misalnya ini istri saya penyair juga, mereka akan mendeskripsikan keyboard sebagai papan kunci misalnya gitu kan. Mereka nggak bisa ngomong A itu A aja gitu kan. nah dari situ gue kayak this is like a very special manuscript, dan gue suka banget juga gitu kan. Dan pada akhirnya kemudian kita juga akhirnya kita setuju gitu kan, ini jadi juara ketiga pada waktu itu gitu kan. Nah terus gue ingat banget waktu itu pas malam terakhir itu sebelum kita mengumumkan itu, kita akhirnya kan DKJ ngasih tahu siapa aja itu pemenangnya. Yang pertama, kedua kita nggak terkejut gitu. Terus yang ketiga kita kayak ini siapa kita ngeliat. Terus diliatin kan KTP-nya Sinta Haryadi. Ini siapa? Tetap gak ngerti. terus kayak baru kita Google. Gue nggak tahu dulu waktu ada LinkedIn atau enggak, tapi kayak gitu kan. Oh ya, tapi kayaknya ada kayak oke, pernah kerja di agency, dan memang kayak bau copywriting itu emang ada di buku ini gitu kan. Terutama it's always like a lot of the poems are narrative. Terus kemudian di akhirnya kadang-kadang ada plot twistnya gitu kan. Kayak yang payudara itu kan, kau bisa lakukan apa aja. Payudaraku suka semuanya kecuali pompa susu gitu ya, misalnya gitu. Selalu ada twistnya gitu kan. Jadi it's very copywriting-y gitu kan. Dan actually gitu, kayak menurut gue tadi lo juga ngomong hubungan antara puisi dan prosa ya gitu ya. Kalau di puisi lo ini kan kadang-kadang gue merasa kayak lo punya pola gitu kan, punya pattern itu gitu kan. Nah di Manifesto Flora itu justru lo kayak bebas banget gitu. Kalau menurut gue di Manifesto Flora itu walaupun prosa, tapi itu kayak lo bahkan justru menurut gue lo kayak membebaskan diri lo untuk mencapai like all this poetic like sparks gitu, yang everything just goes everywhere gitu kan. Anyway, dan itu juga ada di Cica juga pada akhirnya gitu kan. Dan kemudian kan terakhir pertama kali akhirnya gue ketemu sama Sinta itu pas pembacaan penganugerahannya itu ya, upacaranya gitu. Dan kita kan nggak tahu juga ya kayak kita nggak pernah ketemu dia gitu. Terus kadang-kadang kan juga the last test of like a poet itu kan the way they read juga gitu ya. I mean, poets don't have to be able to read them. Tapi kalau if they read the poems, tapi kalau misalnya mereka bisa itu keren banget gitu. Dan waktu itu gue ingat pas lo baca gitu kan, lo kan baca Ibu Mendulang Anak Berlari ya. Terus kan ada line anak main pistol-pistolan. Terus lo kan it's interesting that you talking about bunyi karena lo di situ lo ngomong lo membunyikan pistol-pistolan itu. Tapi lo nggak ngomong door, lo ngomongnya tor. Seingat gue begitu ya. Dan itu pada waktu itu gue kayak wah, oke nih anak gitu kan, kayak karena kayak anak padahal tuaan dia daripada gue. Maksud gue kayak pistol mainan kan emang nggak duor gitu kan.
motor. Jadi dia emang memperhatikan mungkin ya, emang bunyi pistol mainan itu emang ada di kepalanya dia gitu kan. Nah, apa namanya? So yeah, itu sih apa cerita gue tentang itu. Jadi again congrats, dan apa namanya, looking forward to like read the apa namanya Tambahannya. 14-nya itu gitu kan. Tapi kalau ada yang bilang tadi apa namanya yang sampul pertamanya itu menyedihkan gitu kan, sampul keduanya makin menyedihkan. Setengahnya warnanya. Warnanya agak ini ya. Bantu, itu membantu warnanya. Oke. Ya, sedih juga sih, bener sih Sedih ya. kan ya kan? Kayak saling memunggungi gitu ya. Iya, terus apa mamanya udah kayak abu-abu gitu kan. Anaknya udah masih putih gitu, masih penuh, masih perlu diisi kayak blank paper gitu kan. Oke. Thank you. Makasih. Oh, jadi lo pikir itu dulu yang nulis penyair lelaki, Bek? Mungkin karena udah baca 200-an atau 300-an itu ya. Jadi kayak begitu gue ngeliat kata payudara itu udah langsung buang. Awalnya gitu kan. Tapi kan apa namanya? Sebenarnya kan nggak banyak kayak yang bagus dari 572 itu ya. Jadi kan setelah kayaknya gue cuman ketemu 5 yang gue suka gitu kan, dan akhirnya nyari-nyari lagi apa namanya, kayaknya lo itu termasuk yang kayak in my top 10 gitu setelah rereading it atas petunjuk Bo Oke. Oh ya, sorry, mungkin nambahin sedikit lagi. Jadi kalau buat gue sendiri, setelah Bo Oke bilang kayak gitu, gue jadi ingat bahwa satu buku yang bisa dibandingkan dengan bukunya Sinta ini adalah bukunya Bo Oke sendiri, Pandora. Pandora ini the same thing, it's a dialogue between a mom and her kid, much more violent, penuh dengan kayak, dan it's very apa namanya, almost psychedelic, dan apa namanya, dan dari masih di dalam rahim sampai lahir, dan sangat penuh kekerasan dan kegilaan dan segala macam. It's a great book, by the way, you should read this gitu kan. Dan kemudian gue juga pernah akhirnya, karena gue jadi tertarik dengan ini, gue pernah mencari dari penulis-penulis perempuan ini. Jadi gue pernah bikin post di Twitter gitu. Jadi gue membandingkan 4 puisi tentang satu hal yang sering dilakukan, stereotypically sering dilakukan oleh seorang ibu, yaitu nyuci baju. Dan gue membandingkan ada 4 puisi tentang cuci baju di puisi Sinta ada 1, kemudian Lala Bohang ada 1 juga, kemudian ada si Anya juga ada, kemudian ada si Tuti Harati. Dan itu menarik, terutama yang 3. Kalau puisinya Sinta itu tentang bagaimana, sebenarnya itu puisi tentang menulis puisi kan, ingin menulis puisi, tapi itu kemudian ada twist yang di belakang, pasti ada cucian di bawah, gua harus nyuci, jadi nggak bisa nulis gitu kan. Sementara kalau yang Tuti Harati, karena dia orang kaya lama itu, jadi Madam Tuti di Galeri Cemara itu, dia cuman kayak lagi check in di hotel, terus dia ngelihat ada nenek-nenek teriak-teriak marahin anak kecil yang ngotorin jemurannya di kampung di belakangnya gitu kan. Sementara kalau si Anya, dia bercerita tentang nyuci baju, terus memilah-milah celana dalam segala macam, terus melihat celana dalamnya itu muter-muter di itunya, terus her mind goes off everywhere gitu kan, dan sebenarnya kalau yang Lala Bohang itu nggak menarik sih, cuman kayak ada bajunya X-nya dia, terus aku jadi ingat kamu, udah nggak penting. Nggak perlu dihituin, tapi itu menarik banget, kayak melihat 3 perbedaan gitu ya, dari perbedaan kelas, perbedaan dari satu hal, cuci baju aja itu 3 penyair perempuan ini tuh bisa mengeluarkan dimensi pengalaman yang lain-lain dalam kehidupan perempuan Indonesia gitu kan. Dan kalau baca yang lainnya lagi itu kan bisa kayak Anya juga pernah menulis tentang punya anak, Oka Rusmini juga. Jadi sebenarnya bukan nggak pernah ada ya, Yosya. It's just no one ever really talks about it. Kayak Inggit
Putri Amarga juga pernah gitu kan. Kebanyakan orang masalahnya kalau ngomong tentang puisi sastra, tentang sastra dan puisi maunya ngomong tentang hal yang gede, tentang kayak hantu Padang, cares. apa namanya? Ya gitulah sih. Ya itu gue, sharing gue udah terlalu lama. Ya itu korek. Apa itu? Yes. Oke. Halo, ini kita ada live ring. Mbak Oka mau ngomong ini bagaimana? Oke, ini kurang lebih ada Mbak Oka online. Mbak Oka Rusmini, sorry. Ini moderatornya Yosim, Bo. Halo Mbak Oka, boleh itu mungkin share berbagi pendapat sedikit mengenai bukunya Mbak Cinta ini. Kita coba aja. Kita coba kita deketin. Bisa patah, 2 patah kata. Coba ke bawah dikit. Ya. Mbak Oka silakan berbagi tentang Ibu Mendulang Anak Berlari sedikit. Oh iya. Ya, terima kasih. Suaranya kedengaran dari sini. Kedengaran suara saya? Dengaran dengan baik. Oke. Selamat untuk Cinta Haryadi, Ibu Mendulang Anak Berlari. Di situ ada Michael Johani yang tahu persis bagaimana sejarah buku ini. Jadi menarik sekali ini karena ketika ini mungkin Michael udah cerita ya. Ya sudah cerita sedikit, mungkin ada. Karena ketika mungkin menarik ini ya, ketika saya selalu berpikir kalau ada di dalam sebuah lomba memang perlu juga ada juri perempuan ya. Kadang-kadang beberapa tema-tema yang diangkat oleh perempuan kadang-kadang tidak bisa jadi pilihan bagi juri laki-laki. Ini juga dilakukan. Jadi saya kebetulannya ada saya di almarhum ya. Jadi waktu itu mereka berdua tidak memilih loh karyanya Cinta. Ya, monggo Mbak, silakan lanjut. Kenapa, Mbak? Bicarakan lagi. Maaf, Bu. Oh, nggak kedengeran ya? Kedengeran. Diulang sedikit bagi. Iya, ketika menjadi juri itu tahun 2015, Michael Johani dengan Joko Pundurbo tidak melihat karyanya Cinta ketika kita memilih 20 nomine kemudian sekian 10. Bener kan? Itu fakta, kalau ada orangnya sayangnya Joko udah almarhum. Jadi saya mengundurkan diri, silahkan kalian para lelaki membaca ini dulu. Ayo, Michael Johani bisa dong ngomong juga. Saksi hidup itu. Tadi aku udah mengaku, Mbak. Udah mengaku dia, Bu. Tadi si Mikael sudah berbagi pendapatnya, mengaku bahwa dia bentar. Bisa nggak coba? Bisa nggak? Nggak ada suara ya? Bicara Mbak Oka. Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu kayak earphone. Ya, mau silakan dilanjutkan. Dicoba. Putus ya? Ya, aku pegang. Kamu pegang. Putus ya? Enggak. Masih terdengar dengan baik. Silakan. Oh, masih terdengar. Ya, begitulah ceritanya. Jadi bagi saya kekuatan yang terletak pada karya Cinta Haryadi pada Ibu Mendulang Anak Berlari adalah kemampuannya memotret kompleksitas hubungan ibu dan anak melalui diksi yang tajam, inti, namun tetap terasa detil. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau saya ibu-ibu melihat teks ini, teksnya kok kayaknya benar-benar terasa banget bahwa bagaimana menjadi seorang ibu itu berat sekali gitu loh. Di sini Cinta Haryadi juga menggunakan metafor sangat akurat sehari-hari, namun dia memberikan kedalaman emosional di dalamnya. Misalnya penggunaan kata kerja seperti mendulang. Di situ kata mendulang tidak hanya sekedar aktivitas seperti mendulang mencari butiran emas, tetapi dalam konteks ini ia bertransformasi menjadi simbol dari upaya sang ibu dalam mengumpulkan, menjaga, dan memelihara kehidupan anaknya di tengah kerasnya realitas. Ibu mendulang bagi saya melambangkan ketenangan,
ketelatenan, dan mungkin juga keterikatan pada ruang domestik atau beban tanggung jawab yang kayak praktis dibesarkan tapi tetap dibebankan kepada seorang perempuan. Lalu pada anak berlari melambangkan dinamika, keinginan untuk berdeka, kecepatan, dan gerak menjauh yang tidak terelakkan. Jadi bagi saya, puisi ini berhasil menangkap rasa sakit dan penerimaan seorang ibu saat melihat anaknya tumbuh dan berlari menjauh dari jangkauan tangan. Itu sih yang saya tangkap. Makasih Kak Buka. Apa sudut pandangnya? Ya tadi sementara si Mikael bilang dia dan Mas Joko tadi gara-gara ada pilihan kata ada tentang payudara ya. Iya. Dengan ranjang itu mereka wah ini mah ya. Iya, ini puisi yang sangat dingin, diksinya Sinta dingin, dan itu Michael Yohani, saya dan Joko itu dulu sampai 2 tahun. Disumpah-sumpahin, pokoknya resikonya tinggi karena kita waktu itu pada saat itu memilih pengarang-pengarang muda yang tahun 2015. Tanya Michael Yohani, kapan saya berantem, pokoknya setelah ketika kita memenangkan 3 pemenang pada masa itu. Dan bagi saya naskahnya Cinta itu memang benar-benar memikat saya karena 2 lelaki itu tidak menemukannya. Itu si Michael Yohani ada di situ. Ayo Yohani terus. Ayo Michael. Ada hadir. Ada, tadi aku udah mengaku salah. Tadi dia mengaku salah ternyata. Iya, akhirnya saya berlari kemudian kalian berdua ayo. Ya. Akhirnya mereka berdua membaca teks kita. Dari 20 akhirnya kita pilih Cinta Haryadi, Ibu Mendulang Berlari menjadi pemenang nomor 3. Itu asik sekali. Sampai sekarang kita bisa buktikan kan, perjalanan Cinta Haryadi panjang. Dan Michael Yohani itu anak-anak yang sampai sekarang jadi ketika saya jadi juri, kalau Okurusmini yang juri pasti para lelaki nggak punya. Resikonya gitu Michael, nggak kan? Kurang ya. Sedikit banyak ada putus-putus mungkin nggak bisa kita tangkap sepenuhnya. Oh ya, putus-putus ya? Iya sedikit. Mungkin aku serahkan kembali HP-nya kepada Mbak Mirna ya. Terima kasih Mbak. Mbak Oka, silakan menyimak kembali. Jadi memang. Makasih Bu. Terima kasih. Jadi memang ya jadi tim juri yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan itu akhirnya sepakat bahwa memang perempuan lebih berhak untuk menulis tentang payudara daripada laki-laki gitu ya. Karena kan ini nulis tentang payudara ini laki-laki ya, laki-laki biasa-biasa aja mas. Iya, tapi sebenarnya tuh aku juga setelah nulis itu tuh agak kaget juga sih, ternyata emang kenapa ya kalau orang tuh nulis personal gitu. Ternyata kalau di sastra Indonesia itu tuh tidak terlalu dianggap gitu. Itu sebenarnya gue agak bingung juga sih sebenarnya. Kenapa begitu? Jadi kalau misalnya ada orang yang itu sebenarnya datang dari mana gitu loh. Pandangan-pandangan seperti itu gitu. Kalau yang personal nggak dihargai gitu. Iya, kalau misalnya apalagi cewek yang nulis langsung kan dibilang curhat ya. Ya, itu sejarahnya panjang ya gitu. Iya, itu dia kan. Dan sampai sekarang sebenarnya masih aja gitu. Singkatnya salahkan Gunawan Muhammad. Nggak, kayaknya tuh selalu kayaknya yang paling mengganggu tuh dibenturkan masalahnya. Iya kan, bukannya kayak berdampingan gitu, tapi dibenturkan aja sih gitu. Iya, karena bentuknya sampai sekarang pun kalau puisi Indonesia itu intinya kalau misalnya lo pengen ngomong tentang benda A tadi gitu ya, misalnya atau bahkan benda A itu berbentuk sebuah perasaan gitu, lo nggak bisa langsung ngomong perasaannya itu, tapi lo harus mencari sebuah metafor tentang perasaan itu. Misalnya main piano, kemudian lo akan menulis tentang main piano itu, gitu kan. Aku main piano rusak, nadanya sumbang. Nada sumbang itu kemudian Schubert number 8 jadi jadi Cannibal Corpse.
Hammer Smash Face gitu kan. Jadi itu sebuah puisi tentang cinta yang gagal misalnya. Itu bentuk yang diterima sampai sekarang tuh hampir selalu kayak gitu. Apa namanya, directness itu is very devalued gitu kan. Makanya gue sendiri kan sebelum ikutan menerbitkan buku, sebenarnya gue lebih sering eksis di dunia online gitu kan, karena dan apa namanya karena di situ lebih sebenarnya banyak sekali penyair-penyair yang nggak kayak gitu, tapi di dunia puisi mainstream gitu apa namanya lebih banyak yang kayak gitu. Misalnya Mbok Oke itu salah satu yang nggak kayak gitu. Dia kan ngomong tentang puisinya dia Pandora ini gitu kan. Terus yang satunya lagi, aduh gue lupa yang mana. Itu dia ngomong tentang mental illness gitu, skizofrenia gitu kan misalnya. Dan dia langsung ngomong aja, ini loh apa namanya yang terjadi itu gitu kan. Nggak ada tedeng aling-aling, langsung gitu kan apa namanya, dan itu very powerful gitu. Tapi voices yang seperti itu memang nggak terlalu apa namanya untuk for a long time tidak terlalu anggap sebagai puisi bahkan. Tapi sekarang agak berubah sih ya, gitu memang. kan. Agak berubah. Masih udah banyak penyair-penyair muda gitu kan yang memakai bahasa sehari-hari dan juga menggunakan apa namanya men-tackle, menurut gue juga yang penting adalah men-tackle theme secara langsung gitu. Gue pengen ngomong tentang misalnya my non-binary identity gitu, langsung aja ngomong tentang itu gitu kan, nggak kemudian apa namanya membuat sebuah conceit tentang I don't know kapal di mana gitu kan. nggak kayak gitu. So I don't know what the future is gonna be gitu, tapi karena itu pun juga karena kan Indonesia so big gitu ya, jadi kayak yang kayak gitu mungkin sebenarnya cuma ada di Jakarta, cuman ada di Jakarta atau banyak urban centers yang lain, semua di tempat-tempat lain yang pastoral segala macam itu masih atau yang bentuknya lebih konservatif itu masih lebih dihargai. Yang apa juga sih kalau menurut gue ya, apa namanya nggak pembenturan itu tadi yang sebenarnya ya, apa namanya mengganggu yang mengganggu gitu. Ya, karena mungkin juga ketika pada masa kemerdekaan atau segala macam ada penyair yang seperti ini atau seperti itu, ada yang bermetafora dan sebagainya, ada yang straight, kemudian yang jujur dan bicara apa adanya, kemudian terjebak dalam ideologi komunisme dan lain segala macam, diberangus ya kan. Terus ya datanglah Orde Baru dan wah sekarang puisi berindah-indah dan sebagainya, dan tambah Orde Baru tuh ibuisme sih sebenarnya. Ya juga sih yang ya itu sangat berpengaruh tuh yang tentang pandangan kita terhadap sebagai perempuan apa yang harus kita lakukan gitu, karena role modelnya tuh jadi ya ibu-ibu yang ya seperti itu ya, gitu kan ya kan ya. Jadi tambah gitu. Ibu dharma wanita ya. Ibu-ibu ya dharma wanita. Oke, kurang lebih gitu ya. Jadi memang ya kalau ngomong situ jadi sebuah tantangan lagi ya ketika sekarang mantunya penguasa Orde Baru dan berkuasa, gimana nanti saat ini dan masa berikutnya penyair mengungkapkan realita dan menyampaikan pendapatnya ya, kurang dan dalam segala hal kurang lebih gitu kali ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya atau mengomentari, monggo silakan. Mungkin Mbak Meisi mau sepatah dua patah kata, silakan. Hai semua, nama saya Meisi. Sinta, selamat untuk Ibu Mendulang Anak Berlari. Ini buku puisi Indonesia favoritku dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu aku paling suka puisi Menghangatkanmu karena seperti berantem gitu kan, a battle between mom and a baby. Jadi or a toddler, tapi bukan sesuatu yang pernah aku baca sebelumnya dalam menggambarkan hubungan ibu dan anak. Tadi aku sempat baca-baca 14 puisi baru, terus yang paling menempel di aku tuh yang judulnya Matryoshka. Karena itu juga mengingatkanku sama cover yang ini sebenarnya. Bagaimana sebenarnya bahwa hubungan ibu dan anak itu bukan cuma antara ibu dan anak dua orang ini aja, tapi banyak generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi mungkin ada yang ingin kutanyakan, yaitu gimana Sinta memilih puisi-puisi yang mau dimasukkan ke dalam buku ini, 14 puisi barunya. Terus menurut Sinta sendiri gimana puisi-puisi baru ini melengkapi Ibu Mendulang Anak Berlari 10 tahun sesudah ia terbit? Silakan.
Makasih sudah datang, Miss. Kalau yang puisi-puisi baru itu, yang 14 itu memang aku pilih sebenarnya secara acak, Mas. Yang seperti aku bilang, metode aku menulis tuh selalu tuh dari yang misalnya cuma kayak ada visual gitu. Misalnya tuh ada frasa gitu kan. Itu di catatan-catatan kecil aku banyak gitu. Dan untuk yang ini, ya biasa gitu. Yang paling kayaknya menarik tuh yang mana ya, aku coba jadiin puisi gitu. Kan ada yang bisa, ada yang enggak kan sebenarnya kan. Nah, yang bisa-bisa itu terus tuh aku aku terus tulis supaya dia jadi gitu loh, Mas gitu. Dan kebetulan yang paling pada waktu itu mudah gitu ya, aku bikin yaitu yang ke-14 itu sebenarnya. Dan karena itu kan aku tuliskan setelah istilahnya tuh aku sekarang menganggap tuh dulu aku ibu yang tidak ada pengalaman gitu kan ya, sekarang sudah ada gitu sedikit gitu kan pengalamannya, yang aku tuh ngerasa sebenarnya dari puisi 14 itu kalau ada waktu lebih banyak aku tuh bisa kembangkan lagi gitu loh. Dan itu aku bisa bayangkan sekarang bisa menjadi yang tadi sih, dulu sebagai kayak ibu muda, sekarang tuh ibu tua gitu kan, itu akan bisa sangat berbeda gitu. Cuman ada 14 karena pada waktu itu waktu aja sebenarnya. Dan aku rasa aku akan tetap punya kesempatan tuh untuk mengembangkan itu gitu. Karena kan tuh seiring dengan aku juga tumbuh sebenarnya ya. Iya kan? Seiring dengan misalnya nanti anakku udah juga pergi gitu kan. Ya kan? Dan itu menurut aku tuh masih banyak sekali yang bisa aku tulis sebenarnya. Ya kan, sekarang mungkin dulu ada anaknya, sekarang dengan kepergian anaknya gitu kan. Setelah itu aku menjadi apa gitu. Ya kan? Aku bisa bayangin itu begitu banyak yang bisa aku tulis dari situ. Tapi untuk yang di sini cuma 14 dulu gitu. Dan terus terang yang aku pilih itu juga aku tidak pingin juga terlalu berbeda dari puisi-puisi yang sebelumnya. Itu aku ingat-ingat gitu bagaimana aku menulisnya. Karena kalau misalnya untuk manuskrip baru gitu kan, yang jadi tadi ibu baru ini, itu aku pingin berpuisi dengan cara berbeda sebenarnya. Kayak cuma untuk yang ini aku tidak ingin terlalu berbeda. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang baru gitu. Jadi akan ada kemungkinan besar ibu menulis anak berpaling gitu ya. Bisa. Sebagai sequel nggak resmi dari buku ini. Karena kan kalau Cica kan topiknya agak berbeda gitu ya. Cica selesai aja. Ya selesai. Nanti kalau ini iya. Karena menurut aku tuh sangat menarik sekali, memang masing-masing kita gitu, misalnya sebagai perempuan gitu. Aku tuh pikir kayak sejarah personal itu tuh sangat penting gitu loh. Iya nggak sih, kalau ya orang bilang tuh sejarah, saya bilang tuh betul, sejarah, narasi kecil yang sebenarnya nggak ada kecil-kecilnya sebenarnya. Iya benar, kan? Sejarah orang biasa tuh lebih penting dari sejarah orang besar-besar, cuy. Karena juga ditambah ini juga yang selalu aku amati, kan selalu kita membicarakan kenapa peran ibu sebagai itu juga karena kan sebagai hasil sistem patriarki ya sebenarnya kan. Tapi menurut aku tuh jadi kalau perempuan tuh mau melawan seperti apapun, kayaknya kita harus punya kayak strategi sendiri-sendiri gitu. Dan biasanya itu personal gitu soalnya. Karena kalau kita pakai strategi melawan dalam, kita kan terkondisikan ya, melawan itu tuh agresif gitu. Iya kan? Dan itu menurut aku juga nggak tepat gitu. Kayak banyak tuh di literatur feminisme yang Audre Lorde itu yang bilang the master's tools cannot dismantle the master's house, kan dia bilang gitu kan. Iya kan, dia bilang gitu kan sebenarnya kan. Menurut aku tuh perlawanan perempuan itu secara realistis, aku pun sangat menghindari yang terlalu utopia gitu, karena nggak realistis. Dan juga selalu ada sebenarnya yang kita tuh perempuan yang kita lakukan tuh sekarang gitu, yang realistis gitu. Jadi yang memang, tapi yang berbeda dari agresi-agresi itu patriarki gitu sebenarnya. Jadi
penting lah gitu kalau misalnya melihat ada literatur dari perempuan dari dia hamil punya bayi sampai dia meninggal mungkin. Aku selalu tertarik tuh. Apa kayak mencari pola dan itu akan berbeda-beda di setiap perempuan. Jadi sebagai karya yang mewakili perjalanan waktu perubahan itu, bagaimana kalau Mbak Cinta baca satu karya lagi? Dengan senang hati. Yang 14 yang tambahan itu tadi. Mau yang mana? Ya, coba ya. Terserah. Mau yang Matryoshka. Matryoshka. Sebelumnya tuh apa? Iya boleh. Mungkin teman-teman juga, aku tuh sebenarnya setelah aku punya anak aku baru tahu ya ada informasi bahwa ini idenya tuh untuk Matryoshka juga sebenarnya. Ternyata kalau kita punya anak, kita hamil gitu kan, kita ketahuan anak kita tuh jenis kelaminnya perempuan. Sebenarnya ternyata tuh sel telur itu kalau misalnya dia jenis kelamin perempuan itu tuh turun temurun dari perempuan pertama sebenarnya. Iya. Jadi itu tuh sebenarnya semua perempuan itu bersaudara jadinya. Dan itu kalau misalnya teman-teman mau baca itu secara ilmiah sebenarnya. Jadi si anak, jadi pas dia masih jadi embrio pun itu dia udah punya sel telur yang dari ibunya, neneknya, buyutnya dari semua perempuan seluruh dunia. Jadi sebenarnya itu ide untuk Matryoshka. Kamu aku berdiri ya. Hasil model. Isi terakhir ya. Iya. Enggak dong. Matryoshka. Sebelum lahir, anak perempuan tumbuh dalam rahim ibu, nenek, buyut, dan semua perempuan yang mendahuluinya. Setiap janin mengemban ovum perempuan pertama. Setelah lahir, ia melawan ibu, tak mampu mengalahkan nenek dan buyut. Perlawanan terbesar akan datang dari anak perempuannya kelak. Mengandung anak perempuan adalah melampaui dan mengedepankan sekarang. Siapapun ayahnya, ia adalah keturunan perempuan pertama sekaligus pengakhir. Gimana kalau zaman sekarang banyak dibicarakan juga apa istilahnya? Ada semangat juga, ada pengalaman perempuan pertama, kedua, pengalaman ibu, pengalaman nenek yang diwariskan dengan gimana kita menjalaninya hal itu semua dan itu menjadi karya yang terus berlanjut. Gimana kita menjalani hari-hari. Kurang lebih seperti itu. Terakhir dan tapi bukan yang paling ujung, kita bisa meresmikan peluncuran kembali buku ini dengan sampul baru, dengan simbolis pemberian mockup buku ini dari Mbak Mirna kepada Mbak Cinta. Silakan Mbak. Buat. Oh, saya dulu. Aku udah. Oke. Apa ya Mbak? Video ya Mbak.